Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan hari ini saya akan melanjutkan tentang pelajaran MTK kelas 11 ataupun kelas 10 dan kelas 12 atau di bawahnya. Dan juga saya akan melanjutkan tentang aritmatika yang sudah saya bahas waktu kemarin. Dan terima kasih buat ada yang udah nonton, semoga dilancarkan rezekinya dan dibanyakan kelimpahan apapun itu. Dan juga saya itu masih bingung ya tentang mau ngejelasin apa lagi ya tentang pelajaran itu, karena saya itu nggak ahli dalam semua bidang gitu tuh. Mungkin nanti kalau channel saya ini yang satu ini nih udah gede ya, intinya gede, udah banyak viewsnya, udah banyak subscribernya, mungkin saya mau nyewa orang ataupun guru untuk bikin konten di channel ini, karena saya tuh nggak ahli dalam semua bidang gitu. Saya tuh cuma ahli dalam bidang berapa doang. Tadinya saya tuh pengen membahas tentang pelajaran bahasa Indo kelas 9 atau kelas 10. Tapi karena saya itu kurang ahli dalam bahasa Indo atau pelajaran Indo, jadi saya skip aja. Cari pelajaran yang menurut saya itu ini adalah pelajaran saya, atau saya paham tentang pelajaran ini. Dan oke, langsung aja ya ke videonya ya. Inti videonya itu saya mau ngelanjutin. Ini adalah contoh soal yang ketiga. Bentar, agak buram di sini. Nah, ini contoh soal yang ketiga yang kayak gini. Tentukan rumus KN dari barisan 852. Nah, caranya gimana? Caranya sama. Hampir sama dengan yang di atas ini, yaitu ini dikali n-nya tuh dikali sama yang ini. Tuh ya. N kali 3, 1 kali 3 itu dikali ada sama. Tapi ini agak sedikit berbeda karena di sini gak ada angka di sini ya. Tuh gak ada angka yang kayak gini. Kan ini ada 4 angka. Tuh di sini gak ada. Ada 3 angka di sini. Caranya jika Anda menemukan soal ini itu sama kayak contoh soal yang pertama. Itu cari A-nya dulu. A-nya berapa? A-nya itu suku ke 1 atau U1 berapa? Yaitu 8. Saya ulangi lagi bahwa kalau suku dan U1 itu ini ya. Itu barisan ini 2, ini 3. Bentar. Ini kamera agak buram sih. Nah, tuh ya. Yang belum tahu ya, ini nih U1, ini U2, U3 sampai seterusnya. Jika Anda. Nah, pertama itu harus cari namanya U1 dulu. U1-nya berapa? Di sini U1-nya itu 8. Nah, sekarang cari yang B-nya. Yang B-nya itu berapa tuh? B itu yang saya udah sampaikan tadi, yaitu U1 dikurangin U2. U1-nya berapa? 8. Dikurangin sama U2. U2-nya berapa? 5. Berarti 8 dikurang 5 hasilnya 3. Ya, 3. Tiga min mungkin di antara kalian pernah nanya, kok ada 3 min ya? Ya karena yang kalah atau yang paling banyak itu yang menang angkanya. Jadi ya kenapa bisa min, karena gitu. Harusnya ini kebalik sih, bener kebalik. Karena saya pengen lebih mudah aja gitu ya, lebih mudah untuk ngitungnya. Jadi
saya urutkan 1 dan 2, harusnya 2 dan 1. Sebenarnya kayak gini ya, sebenarnya kayak gini. Tapi karena saya itu pengen berurutan, jadi kayak gini. Saya udah sampaikan kenapa bisa min. Oke, saya lanjutin lagi. Tadi ada sedikit masalah ya, problematik. Iya, tadi ada anak cewek di sini. Jadi saya harus berhentiin dulu rekamannya. Semoga gak ada yang datang ya. Semoga. Karena ganggu banget. Tiba-tiba aku lagi rekaman atau lagi syuting, tiba-tiba ada orang. Itu ganggu banget. Nah, lanjut lagi. Yang sudah saya katakan bahwa yang paling banyak yang menang. Sebenarnya urutannya itu 8 dikurang 5. Tapi saya ganti 5 kurang 8 karena saya mau berurutan. Kenapa bisa min 3 ya? Karena yang menang yang jadi itu. Di sini kan ininya angka 5-nya itu plus, sedangkan angka 8-nya itu min. Jadi yang menang min. Atau jika ini itu angka 5 diganti sama 9 dan 9 itu paling besar angkanya dibandingkan dengan 8, berarti menangan 9 dan 9 itu plus, jadi maka hasilnya plus bukan min gitu. Kenapa ini bisa jadi min di sini? Selanjutnya itu cari namanya, diketahui UN, rumus UN. Ya, rumus UN. Karena rumus UN ini belum diketahui nih apa nih. Yaitu UN A tambah buka kurung N 1 B. Selanjutnya karena UN nya belum diketahui, jadinya A nya berapa? A nya itu 8 tambah ini N nya masih tetap. Nah ini B nya berapa nih? B nya berapa? Yaitu 3 min. Nah 3 min, lanjut lagi 8 masih tetap 8, sekarang dikaliin ya. Ini tuh dikaliin yang saya udah tadi ya. Sumpah ini agak berisik banget sumpah. Saya lagi rekaman, tiba-tiba ada suara kayak gitu. Oke lanjut lagi. Semoga gak ada gangguan ya. Ini dikali 3 dikali N, 3 dikali 1 hasilnya berapa? Nah 3 kali N, karena itu ini bukan angka tapi huruf, jadi hasilnya 3N plus min 3N. Nah terusnya 3 kali 1, 3 kali 1 hasilnya 3. Kalau dipindah, kan ini min, kalau dipindah jadi plus. Nah kayak gitu. Habis itu ini tinggal gitu doang sih sebenarnya, ditambah 8 ditambah 3. 8 tambah 3 berapa? 11, bener, hasilnya 11. Nah ini UN nya 11 3N. Nah kayak gitu. Ini soal yang ketiga dari aritmatika ini. Soalnya itu lumayan gampang asalkan Anda tahu namanya
cara mainnya atau tahu rumusnya sendiri gitu. Saya ulang lagi. A ini itu dari U1. U1-nya berapa? Ini 8. Terusnya B ini sebenarnya itu U2 dikurang U1. Karena saya mau berurutan, jadinya U1 dikurangin U2. Jadinya untuk nyari B ini itu dikurangin. U1-nya berapa, U2-nya berapa, dikurangin. Dan temukan hasilnya. Dan misalnya jika yang min-nya itu paling banyak angkanya, misalnya itu yang tadi itu kan min-nya itu 8 ya. Jadi yang menang min. Jika yang plusnya itu lebih banyak daripada min, maka yang menang adalah plus, bukan min. Nah, terusnya UN, terus ini rumus ya, rumus A cari nilai A-nya berapa? Itu 8. Nah, ini dikali 3 kali N, itu hasilnya berapa? Yaitu min 3N. Kalau ini angka pasti hasilnya juga pasti berbeda. Nah, terusnya 3 kali N, 3 kali 1. 3 kali 1 hasilnya 3. Terus kalau dipindah jadinya hasilnya berapa? Yaitu plus. Jadi rumusnya gitu. Jika misalnya kalau misalnya 3 min itu kalau dipindah ke bawah atau ke yang lainnya itu jadinya plus, bukan min lagi, kayak gitu. Terusnya ini dari mana nih 11 nih? Dari mana? Yaitu dari 8 nih, 8 ini ditambah 3. 8 ini ditambah 3 hasilnya 11. Nah, itu. Untuk ini pasti Anda tahu yaitu dari sini, dari atas sini nih, ya. Untuk yang ini nih itu dari sini. Oke. Contoh yang ketiga dari aritmatika. Dan saya akan lanjut ke contoh yang lainnya, yaitu contoh keempat ya, keempat. Oke, ini adalah contoh terakhir dari soal aritmatika rumus 1. Ini yang terakhir. Kan nantinya ada rumus yang kedua, yaitu rumus UT. Terusnya ada namanya U1. Terus ada namanya UN ya. Kalau ini kan cuman A, B, terusnya N, UN. Nah, ini yang selanjutnya itu ada UT. Nah, dan juga nantinya juga akan sedikit berbeda daripada yang ini rumusnya, karena rumusnya juga berbeda. Ini rumus 1 dari contoh 1 sampai contoh yang ini, contoh keempat itu rumus 1. Nah, ada juga rumus 2-nya nanti. Nah, untuk cara mengerjakan soal yang kayak gini, ya jika Anda nemu soal yang kayak gini itu cukup mudah. Sebenarnya cukup mudah dan simple. Nah, caranya gimana? Ketahui dulu. Sini ada diketahui U3 itu 11 dan U7 itu 27 dan tentukan suku ke 20. Nah, caranya itu kita tulis namanya U7 dan juga U3 di sini. Nah, U7 itu sekitar 27 dan U3 itu 11. Kenapa yang U7 dulu? Kenapa? Yaitu karena yang paling besar dulu yang disebut. Nah, selanjutnya kita ini dikasih ini biar lebih mudah. Kasih garis di sini ya, garis di sini. Ya, dikasih garis di sini. Nah, di sini itu adalah A. Kasih A di sini tambah. Kalau untuk yang B
B-nya itu pengurangan sebenarnya, pengurangan. 7 ini dikurangin. 7 dikurangin 1 hasilnya 6. 6B. 3 dikurangin 1 hasilnya 2B. Habis itu tinggal dibagi dan juga dipengurangin juga. Ini 27 sama 11 itu dikurangin. 27 dikurang 11 itu berapa? Nah, ini dikurangin dulu. Pertama dulu itu dikurangin ini dulu. 6 dikurang 2 hasilnya 4. 4 itu hasil dari 6 dikurang 2 dari sini ya. Nah, habis itu 27 dikurangi 11 hasilnya 16. 16 dari mana? Dari sini, dari pengurangan ini. Habis itu 4 ini dipindah ke sini, ke paling bawah ini. Terusnya 16 taruh di sini. Ini tinggal dibagi. 16 dibagi 4 hasilnya itu 4. Ya. Selanjutnya yaitu substitusi. Ya, substitusi. Di sini ada substitusi. Kita singkat aja, yaitu sub aja. Udah. Panjangnya substitusi kalau nggak salah ya. Aku agak lupa. Intinya gitu. Dan juga untuk itu cara mengerjakannya ya kita udah dapatnya nilai B yaitu 4. Nah, 4. Tinggal cari nilai A-nya. Nah, kan ini B-nya udah, tinggal cari nilai A-nya. A-nya itu kita namanya ke persamaan dulu. Persamaan berapa yang mau dipilih nantinya? Jika Anda nemu soal kayak gini, itu untuk subnya itu Anda harus namanya persamaan dulu. Ini persamaannya nomor berapa? Nomor 1 atau nomor 2? Ini nomor 1 dan ini nomor 2. Sebagai contoh saya itu nomor 2. Nomor 2. Nah, nomor 2 ini itu berapa? Yaitu A. Kita tulis A di sini, A tambah 2B 11. Nah, A tambah 2. Ini B-nya berapa nih? Karena sini sebagai contoh itu persamaan 2. Tulis persamaan 2 ini. Tuh ya. Nah, habis itu tinggal dikali berapa? Berapa nih? Tinggal dikali berapa nih? Yaitu 4. Kenapa bisa dikalikan 4? Dikarenakan B-nya itu hasilnya 4. Jadi makanya 4. Nah, habis itu tinggal dikalikan 2 kali 4 hasilnya 8. 8 11. Habis itu tinggal di pengurangan aja sih, dikurangin. Habis nemu 8 tinggal dikurangin 8 ya, 8 dikurang 11. Nah, atau lebih gampang kita 11 dikurang 8 dah. Nah, ini tinggal dikurangin aja dan nemu hasilnya. Hasilnya berapa? 11 dikurang 8 itu hasilnya yaitu 3. Di sini saya itu agak salah ya, agak salah. Harusnya kayak gini. Saya malah 8 dulu baru 11. Nah, di sini saya akan ngasih tahu bahwa yang menang akan jadi juaranya. Maksudnya gimana? Kok yang menang akan jadi juaranya? Maksud saya, ini kan plus ya.
nggak ada min-minnya sama sekali angka 3 ini. Kenapa? Karena angka 11 itu lebih besar ditimbang angka 8. Kenapa? Karena 11 ini tuh plus, nih 11 ini plus. Kalau min mungkin ini jadi min nantinya. Karena di sini plus, nggak ada min-minnya sama sekali. Jadinya yang kalah tidak jadi juara. Jadinya ya maksudnya gini. Misalnya 11 itu paling gede. Nah, 11 ini itu plus. Nah, plusnya itu paling gede, maka yang menang adalah plus. Jika nih minnya itu paling gede, yaitu misalnya gini, 19 di 11, terusnya ini tambah segini 17. Nah, yang paling gede mana? Yaitu angka 19, karena paling gede. Karena paling gede, maka aslinya itu jadi min. Begitu. Nah, apa ini bisa jadi plus? Karena angka 11-nya itu plus dan paling gede. Jadi makanya plus ini. Plus 3, bukan plus min. Nah, selanjutnya itu tinggal cari yang namanya suku, ya. Suku ke-20. Nah, suku ke-20 ini U20. U20. Nah, U20 ini diawali dengan A tambah 19B. Nah, mungkin di antara kalian atau di Anda sendiri bertanya, kok bisa 19B? Dikarenakan U20 ini dikurangi 1. Jadi semua itu dikurangi 1. U20 ini dikurangin, atau 20 ini dikurangi 1, hasilnya 19. Selanjutnya, kalau udah nemu ini 19-nya itu berapa? A-nya. Sekarang A-nya itu berapa? Yaitu 3. Dari mana angka 3 ini? Dari sini. Karena A-nya udah ditemukan angka 3. Nah, habis itu tinggal 19 dikali B-nya berapa? Ya, B-nya berapa? Saya akan kasih waktu. B-nya berapa? Yaitu 4. B-nya 4. Nah, udah nemu kayak gini, itu tinggal dikali sama ditambah. Nah, ini 19 dikali 4 hasilnya berapa? Yaitu 6. Habis itu ini tinggal ditambah 3 tambah 76, hasilnya 79. Nah, cara menyelesaikan soal yang keempat ini itu segitu, ya. Bisa Anda lihat, ya. Itu cuman segini. Cukup gampang bagi Anda yang bisa memahami apa yang saya katakan tadi. Oke, karena hari ini ada hari Jumat, ya, Jumat. Makanya saya itu mohon pamit, ya. Atau udahan dulu. Nanti saya akan lanjutkan rumus yang keduanya tentang bilangan aritmatika ini. Jika ada salah, saya minta maaf. Di sini saya tuh nggak pakai dialog, jadi agak susah ngomongnya. Karena saya tuh orangnya pendiam. Karena saya orangnya pendiam, jadinya saya itu ngomongnya belepotan atau ngomongnya itu selalu jeda dan selalu mikir dulu sebelum ngomong. Jadi ini nggak cepet gitu ngomongnya. Jadi harus bikin dialog dulu, bikin ini dulu, itu baru bisa amannya mengenai poin-poin pentingnya. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa di next video. Dadah. Like a Hellcat.